Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semester 1? Kita bertemu di mata kuliah ilmu bahan makanan dengan tema yaitu karakteristik susu. Semuanya pasti sudah tahu kan susu itu apa? Nah, yang akan kita pelajari di karakteristik susu yaitu terkait dengan sifat fisik dari susu, kemudian ada sifat kimia, dan yang terakhir adalah sifat mikrobiologinya. Oke, yang pertama, sifat fisik dari susu. Secara keseluruhan, jadi secara umum, susu memiliki komposisi ada kadar air, lemak, protein, laktosa, dan kadar abu. Kemudian tipe emulsinya adalah oil water, jadi minyak di dalam air. Kemudian ada larutan koloid atau suspensi yang terbentuk oleh protein, kemudian kelautan dalam air karena ada laktosa sama abu. Sifat fisiknya, warna dari susu secara umum itu adalah putih, namun putihnya susu sapi, putihnya susu kambing, putihnya susu segar, atau putihnya susu yang sudah diolah itu berbeda-beda, karena memang ada banyak sekali faktor yang berpengaruh terhadap warna susu. Di antaranya adalah bangsa ternak, jenis pakan, jumlah lemak, bahan padat yang terkandung di dalam susu, maupun bahan pembentuk warna. Nah, faktor-faktor inilah yang membentuk kenapa warna pada susu itu berbeda-beda. Warna susu kisarannya putih kebiruan hingga kuning keemasan. Jadi warna putih itu merupakan dispersi dari cahaya oleh globula lemak. Sedangkan kalau warna kuning itu adalah lemak dan karotin. Seperti itu. Nah, bila lemak diambil dari susu, maka susunya akan menunjukkan warna kebiruan. Selanjutnya ada rasa dan aroma susu. Secara umum, susu itu rasanya manis karena ada kandungan laktosa, dan juga ada sedikit rasa asin karena kandungan klorida, sitrat, dan garam-garam mineral. Untuk aromanya sih secara umum aroma susu adalah agak amis karena adanya kandungan lemak yang tinggi. Kemudian ternyata susu ini, aroma dari susu itu juga sangat mudah berubah. Jadi susu ini dia dapat dipengaruhi oleh aroma di sekitarnya, dan juga aroma susu ini akan dipengaruhi yang pertama oleh pakan. Jadi ternaknya makan apa, nanti dia akan berpengaruh terhadap aroma dari susu. Kemudian susu yang sudah lama akan membusuk, kemudian akan terbentuk rasa tengi. Ada lagi oksidasi lemak, karena susu itu memang mengandung lemak yang tinggi dan dia bisa teroksidasi. Kemudian karena si susu ini juga mengandung kandungan gizinya tinggi sehingga sangat disukai oleh mikroba. Nah, si mikroba ini akan melakukan fermentasi pada laktosa sehingga akan menghasilkan aroma yang tidak sedap. Kemudian susu ini juga mungkin dapat menyerap cita rasa atau aroma di sekitarnya. Jadi misalkan susunya diletakkan atau disimpan di ruangan yang baru dicat, maka susunya itu akan beraroma cat seperti itu. Ini yang sudah saya jelaskan bahwa aroma susu sangat mudah berubah karena aroma susu ini memiliki sifat yang dapat menyerap bau di sekitarnya. Sifat selanjutnya, berat jenis susu. Susu ini memiliki berat jenis yang lebih besar daripada air. Bila berat jenisnya air adalah 1, maka berat jenis susu berkisar antara 1,027 hingga 1,035 atau dengan rata-rata 1,031. Nah, pada berat jenis susu ini dipengaruhi oleh suhu saat
pengukuran. Jadi ketika diukur misalkan suhu ruangannya itu panas gitu ya, seperti sekarang itu kan panas, maka susu akan memiliki sifat lebih encer, jadi berat jenisnya lebih rendah. Nah, bila pada kondisi ruangannya itu sedang dingin, maka berat jenis susu itu akan naik karena susu teksturnya akan lebih kental. Kemudian berat jenis susu juga dipengaruhi oleh komposisi susu. Jadi misalkan ada lemak, bahan padat, dan kandungan airnya. Jadi kalau misalkan lemaknya tinggi, bahan padatnya tinggi, maka berat jenis susu akan juga lebih tinggi. Sedangkan kalau kandungan airnya lebih tinggi, maka berat jenis susu akan lebih rendah. Viskositas susu, viskositas atau yang biasa dikenal dengan kekentalan. Dibandingkan dengan air, viskositas susu ini juga lebih tinggi, yaitu berkisar antara 1,5 hingga 2 centipoise. Kalau viskositasnya air itu 1 centipoise. Yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa temperatur ini juga menentukan viskositas dari susu. Jadi misalkan tadi diukur pada suhu yang lebih tinggi, maka lebih cair seperti itu susunya. Selanjutnya ada titik beku dan titik didih. Pada titik beku rata-rata adalah minus 0,5 derajat Celcius. Kalau di Indonesia sih minus 0,520 derajat Celcius. Ini lebih tinggi. Oh, lebih rendah ya. Lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan titik beku air. Kalau titik beku air kan 0 derajat Celcius. Titik didihnya air 100 derajat Celcius, dan susu titik didihnya lebih tinggi daripada titik didih air, yaitu 100,16 derajat Celcius. Jadi karena memang kandungan pada susu ini lebih tinggi dibandingkan dengan air, kandungan di sini seperti yang dijelaskan tadi, misalkan seperti lemak, kemudian kehadiran bahan padat lain, maka untuk titik didihnya juga lebih tinggi. Sifat fisik yang lain adalah pH dari susu. Normalnya pH dari susu berkisar antara 6,6 hingga 6,7 atau sedikit lebih asam karena susu mengandung kasein dan fosfat. Tapi kalau ada aktivitas mikroba, pH dari susu dapat menurun. Kemudian apabila pH di atas pH normal, maka ada indikasi penyakit mastitis, yaitu peradangan kelenjar mamai, karena menyebabkan perubahan mineral pada susu dan bisa dideteksi dari pH dari susu. Nah, menariknya pada pH 4,6, kasein pada susu akan mengendap membentuk curd atau gumpalan. Jadi seperti ini mekanismenya. Ini adalah susu yang normal, kaseinnya itu seperti ini. Kemudian apabila pH-nya menurun di 4,6 misalkan, itu akan ada perubahan dari susunya tersebut. Atau pH 4,6 ini merupakan titik isoelektrik dari protein. Pada titik ini sisi positif dan sisi negatif dari susu itu seimbang, sehingga susu dapat mengendap, curd-nya dapat mengendap atau kaseinnya itu akan mengendap. Kemudian apabila pH-nya lebih rendah lagi, ini juga akan mengalami perubahan, yaitu lebih banyak daerah positifnya kalau di pH 3. Sedangkan apabila pH-nya 9, ini maka daerahnya banyak yang negatif seperti ini. Nah, kalau yang normal, pH normal 6,7, pH normalnya susu itu akan seimbang positif sama negatifnya. Kalau pH dinaikkan jadi pH basah, misalkan pH 9, maka lebih banyak daerah negatifnya. Kalau diturunkan menjadi 4,6, maka positif sama negatifnya akan seimbang, sehingga
protein akan mengendap, kemudian apabila diturunkan lebih lanjut menjadi pH 3, maka daerahnya akan menjadi positif. Ini yang saya tadi sebut dengan gumpalan. Jadi protein dari susu ada dua, yaitu curd sama whey. Pada normalnya memang curd sama whey dia akan bercampur. Apabila pH diturunkan hingga 4,6, kemudian curd-nya, kaseinnya akan menggumpal seperti ini, warnanya putih, kemudian nanti warna kuning itu adalah whey. Ini memang paling banyak memang di susu itu adalah protein dari whey. Paling banyak itu adalah protein kasein. Nah, itu 80%, kemudian yang 20% itu adalah protein whey. Penggumpalan susu itu selain pH yang rendah, itu dapat juga disebabkan karena adanya asam garam, panas, enzim maupun pembekuan. Kemudian penggumpalan susu ini ada banyak jenisnya, yaitu misalkan penggumpalan dari protein seperti yang tadi, kemudian adanya kerusakan protein, strukturnya rusak atau yang biasa disebut dengan denaturasi, kemudian ada flokulasi dan juga ada koagulasi. Penggumpalan susu karena denaturasi, perubahan utamanya pada struktur 3 dimensi akan berubah. Kemudian kalau flokulasi itu protein akan mengendap berada dalam keadaan terpisah-pisah, jadi mengendap di pojok sana, mengendap di pojok sini, mengendap di tengah itu misalkan. Kalau yang koagulasi itu dia akan menggumpal jadi satu dan akan membentuk gel. Oke, next aja. Ini adalah penjelasan denaturasi. Normal protein itu strukturnya seperti ini, kayak benang ruwet seperti ini. Kemudian apabila dia strukturnya rusak karena misalkan pH, suhu panas, dan lain sebagainya, itu akan terurai seperti ini. Nah, ini yang dinamakan denaturasi protein. Kalau koagulasi, nah ini yang contohnya, ini adalah koagulasi. Jadi menggumpal seperti ini. Kalau yang flokulasi itu yang seperti ini, dia kemana-mana seperti itu, mengendapnya terpisah-pisah. Kalau yang koagulasi mengendapnya jadi satu, lebih besar. Koagulasi dapat juga disebabkan oleh panas, bisa. Jadi misalkan susu dipanaskan, nanti juga akan terbentuk endapan. Kemudian apabila oleh enzim, nanti koagulasi ini akan menghasilkan apa? Ya, akan menghasilkan keju. Jadi keju itu adalah protein yang diendapkan oleh enzim. Seperti ini ya. Jadi yang warna ungu di sini adalah whey dari protein. Normalnya whey itu seperti ini strukturnya. Kemudian di sini yang warna hijau ini adalah kasein. Kemudian yang warna apa ya, kayak bola-bola garis-garis ini adalah kasein yang ada di kapal kasein yang ada di permukaan misel kasein. Nah, ketika protein susu dipanaskan, maka native whey protein itu akan strukturnya akan terbuka seperti ini. Dia akan menjadi lebih sederhana, kan nggak seruwet yang awal tadi. Kalau yang kasein itu lebih tahan sama panas. Nah, selanjutnya di sini whey protein akan bergabung dengan sesama whey sama whey gitu kan. Mereka tergabung dan sifatnya adalah larut. Seperti ini, mereka akan menjadi satu, umumnya warnanya kuning. Kemudian kuning jernih seperti itu. Kemudian di sini adalah kasein misel dan beberapa whey. Nah, di sini akan istilahnya menggumpal, akan berkumpul juga dengan sesama kasein. Sifat kimia. Ini adalah komponen makro pada susu. Paling banyak memang kandungannya adalah air. Ini per 100 gram ya, per 100 mili susu, kandungan utamanya adalah air. Sedangkan zat gizi yang utama di sini adalah protein, lemak, dan ada juga karbohidrat. Tapi yang paling diunggulkan dari zat gizi dari susu itu adalah
proteinnya. Sedangkan untuk komponen mikro ada pigmen, enzim, fosfolipid, vitamin, ada juga gas sedikit lah. Nah, di lemak pada susu ini akan membentuk suatu emulsi. Jadi lemak pada susu itu dia membentuk globula-globula kecil atau droplet-droplet gitulah bentuknya. Nah, seperti ini ya contoh bentuknya. Jadi ini adalah air, ini adalah kaseinnya, yang hijau-hijau adalah kasein. Kemudian nah di sini adalah lemaknya. Jadi lemaknya itu membentuk droplet seperti ini. Nah, emulsi ini ada emulsi ini terdiri dari lemak di dalam air. Ini kan water. Ini yang di sini ini sudah disebutkan lemak dalam air atau minyak dalam air, karena memang paling banyak adalah air. Kemudian di dalam air itu dia mengandung lemak. Tapi memang sebenarnya emulsi pada susu itu dia bisa stabil seperti itu. Kemudian ini adalah protein dari susu. Protein terdiri dari asam amino, dan memang susu ini mengandung banyak sekali asam amino esensial, mulai arginin, lisin, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa protein susu ini terdiri dari dua, yaitu kasein yang dapat diendapkan, kemudian whey yang sangat mudah terdenaturasi oleh panas. Jadi yang pertama adalah kasein. Kasein ini merupakan protein yang utama di susu yang terdiri dari tiga jenis. Ada alfa kasein, ada kappa kasein, dan beta kasein. Jadi memang proteinnya si kasein itu dia bentuknya seperti ini. Ada hidrofob atau yang tidak suka minyak, tidak suka air. Jenis lemak yang tidak suka air itu ada di dalam. Ini ada jenis beta sama alfa kasein. Kemudian bagian luarnya adalah kappa kasein. Yang putih-putih ini diselimuti oleh kappa kasein. Kemudian antar kappa kasein ini ada grup fosfat. Kemudian di luarnya di sini adalah air. Jadi kappa kasein ini sifatnya yang lebih hidrofilik atau suka air. Makanya kappa kasein ini dia akan melindungi dari bagian protein yang tidak suka air, yaitu beta sama alfa kasein. Nah, whey ini merupakan sisa air setelah susu diendapkan, terdiri dari laktoalbumin sama laktoglobulin. Jadi whey itu warnanya kuning jernih. Ini contohnya kalau susu diperbesar menggunakan mikroskop. Nah, yang ini putih-putih ini merupakan kasein, yang kuning ini adalah gumpalan lemak. Kemudian di sini ternyata ditemukan bakteri Streptococcus, karena memang susu itu sangat mudah terkontaminasi sama bakteri. Nah, jenis karbohidrat di susu itu adalah laktosa. Laktosa ini masuk golongan gula. Dan laktosa ini terdiri dari dua molekul gula sederhana yang bergabung atau nyambung gitu ya, yaitu jenisnya adalah glukosa dan galaktosa. Laktosa ini dimanfaatkan oleh bakteri untuk menghasilkan laktase, dan nanti akan dicerna atau dipecah menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, apabila manusia, ada beberapa jenis manusia yang tidak memiliki enzim laktase, sehingga laktosa ini tidak bisa dicerna, sehingga akan menyebabkan alergi. Nah, vitamin dalam susu ini ya vitaminnya ada, namun memang sangat kecil. Vitamin yang dapat ditemui pada susu adalah jenis vitamin yang larut dalam lemak utamanya, yaitu vitamin A, maupun beberapa jenis vitamin yang dapat larut dalam air, misalkan vitamin B dan C. Vitamin D juga dijumpai, tapi memang paling banyak itu adalah vitamin A. Sedangkan untuk mineral
Ini memang jumlahnya sangat sedikit, dan yang paling banyak jenis mineral pada susu itu adalah kalsium sebanyak 143 mg. Sifat mikrobiologi. Jadi memang karena susu ini mengandung banyak sekali zat gizi, dan mikroba itu juga sama seperti kita, dia makhluk hidup yang membutuhkan makan dan dia dapat memperoleh makanannya dari susu, makanya susu ini sangat mudah terkontaminasi oleh mikroba. Kemudian jenis mikroba pada susu. Ini adalah jenis yang mengkontaminasi susu. Umumnya adalah jenis Salmonella, Shigella, Bacillus cereus, dan Staphylococcus aureus. Kemudian sumber pencemarannya adalah dari sapi, alat-alat pemerahan, tempat penyimpanan, manusia, lingkungan, seperti itu. Jadi memang ketika kita menyimpan susu itu harus dalam kondisi lingkungannya bersih. Begitu juga ketika diperah, itu sebaiknya kondisi atau lingkungan saat pemerahan itu juga bersih supaya tidak terkontaminasi oleh mikroba. Oke, itu saja kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih.